Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Iya. Apa kabar penggemar matematika di seluruh dunia? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Ya. Adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar dimensi 3. Ini adalah modal dasar kalian ketika akan mempelajari tentang materi jarak pada bangun ruang. Ya. Materi saya awali dengan mengingat komponen bangun ruang. Tentunya bangun ruang yang kita bahas di sini nantinya adalah bangun ruang yang akan sering dibahas ketika kita mempelajari jarak pada bangun ruang. Ya, yang pertama adalah tentang kubus. Siapa yang tidak tahu dengan kubus? Semua tahu ya? Oke, kita mengingat kembali. Apa sih dalam kubus itu? Kubus memiliki 8 titik sudut. Clear ya? Kubus memiliki 12 rusuk dengan panjang yang sama. Jelas ya? Oke, kubus memiliki 6 bidang berbentuk persegi. Oke, kita tahu semuanya. Depan, belakang, bawah, atas, kanan, dan kiri. Gitu ya. Kubus memiliki 12 diagonal bidang dengan panjang sama. Nah, diagonal bidang atau diagonal sisi, mungkin kalian terbiasa dengan istilah diagonal sisi. Ya, tapi mulai hari ini biasakan dengan istilah diagonal bidang. Ya. Apa itu? AC. Nah, berarti diagonal bidang alas, gitu ya. BD diagonal bidang alas. AF, ya, BE dan seterusnya. Jadi masing-masing bidang tadi kubus memiliki 6 bidang, ya kan? Masing-masing bidang kubus itu memiliki 2 diagonal bidang. Jadi kalau ada 6 bidang maka memiliki 12 diagonal bidang. Nah, panjangnya sama. Panjangnya sama itu berarti berapa panjangnya sama? Misalkan kubus ini panjangnya A cm, maka diagonal bidangnya pasti berukuran berapa adik-adik? Ada yang masih ingat? Ya, berukuran A akar 2. Gitu ya. A akar 2 cm. Ya. Nanti akan kita bahas lebih panjang lagi. Kenapa A akar 2? Gitu ya. Kemudian kubus memiliki 4 diagonal ruang dengan panjang yang juga sama. Diagonal ruang berarti garis yang miring di dalam ruang. Apa itu? AG BH ya. AG BH. Kemudian CE. Lalu DF. Ya. Panjangnya sama. Oke. Kalau kubusnya memiliki panjang rusuk A cm, maka panjang diagonal ruangnya berapa adik-adik? Masih ingat? A akar 3, betul. Ya, A akar 3 cm. Oke. Kemudian kubus memiliki 6 bidang diagonal. Hati-hati. Di sini diagonal bidang, ini bidang diagonal. Hanya tertukar kata-katanya ya. Tetapi artinya sangat berbeda adik-adik. Memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang ya. Contohnya apa? ACGE. ACGE. Nah, ini. ACGE gitu ya. Jadi bidang yang miring ya. ACGE. Berarti apa? BDHF gitu ya. Terus apa? ABGH, ABGH ya. ABGH berarti pasangannya CDEF gitu ya. Kemudian BCHE, BCHE berarti pasangannya apa? ADGF. Jadi ada 6 ya. Masing-masing ada 6 bentuk persegi panjang ya. Bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Ukurannya berarti apa? Ukurannya AE itu berarti kan sama saja. Contohnya ya, ACGE. ACGE berarti kan panjang AE itu A cm, panjang AC itu sama saja dengan diagonal bidang A akar 2. Gitu ya. Makanya kan bentuknya persegi panjang, ya. Oke. Kita lanjutkan bangun ruang yang berikutnya. Silahkan yang belum subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik like-nya. Yang kedua tentang balok. Siapa yang tidak tahu balok? Seperti kubus, hanya saja antara panjang, lebar, dan tinggi
bisa berbeda. Itu ya, rusuk-rusuknya tidak semuanya sama. Nah, tentang balok, balok memiliki 8 titik sudut, sama seperti kubus, memiliki 12 rusuk, juga sama seperti kubus ya. Hanya saja rusuknya tidak berukuran sama ya. Misalkan di sini panjang, ini lebar, di sini tinggi ya. Memiliki 12 diagonal, memiliki 6 bidang, sama juga bidang alas, atas, depan, belakang, kanan dan kiri ya. Memiliki 12 diagonal bidang, sama, memiliki 12 diagonal bidang. Hanya saja di sini panjang diagonal bidangnya tidak semuanya sama. Yang sama hanya diagonal bidang alas dengan yang atas, gitu ya. Diagonal bidang depan dengan belakang, kanan dengan kiri, gitu ya. Masing-masing ukurannya berbeda, tetapi sama-sama memiliki 12 diagonal bidang ya. Oke, balok memiliki 4 diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang balok itu semuanya memiliki panjang yang sama, adik-adik ya. A, G, B, H, D, F, C, E itu semuanya sama, gitu ya. Misalkan AG itu kan diagonal ruang, panjangnya gimana? Nah, ini ada rumus cepat. Kalau AB-nya P, BC-nya L, CG-nya T, maka AG itu sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Kalian bisa menggunakan rumus ini ya, itu untuk diagonal ruang. Oke, balok juga memiliki 6 bidang diagonal. Hanya saja bentuknya bisa bermacam-macam ya adik-adik ya, bisa bermacam-macam, tidak seperti kubus, tergantung nanti ukuran baloknya seperti apa. Oke, kita lanjutkan bangun ruang berikutnya. Berikutnya adalah limas segi 4 beraturan. Nah, ini saya beri ada 2 bentuk ya. Ini yang sering ditanyakan nantinya. Segi 4 beraturan dan segi 3 beraturan. Perhatikan adik-adik bedanya ya. Segi 4 beraturan berarti alasnya berbentuk segi 4. Gitu ya. Alasnya berbentuk segi 4. T, A, B, C, D. Umumnya berbentuk seperti ini adik-adik. Ya. Perhatikan kalau bentuknya beraturan, maka sisi tegaknya akan memiliki panjang yang sama, adik-adik. Ya, TA, TB, TC dan TD memiliki panjang yang sama. Ya, di sini kalian perhatikan TO adalah tinggi dari limas. Karena tinggi berarti pasti dia siku-siku. Gitu ya, baik terhadap AC, terhadap BD atau terhadap bidang AB, ABCD. Oke ya, seperti itu. Nah, perhatikan limas segitiga beraturan T, A, B, C. Lagi-lagi, jika ada kata beraturan, maka sisi tegaknya pasti memiliki panjang yang sama. Ya, perhatikan di sini TO itu tinggi limas, maka pasti dia akan siku-siku terhadap BF, siku-siku terhadap CD, gitu ya, siku-siku terhadap AE, gitu ya. Perhatikan baik-baik. Jika ABC berbentuk sama sisi, ya, alasnya berbentuk segitiga sama sisi, maka pasti AO dibanding OE itu 2:1, ya. BO banding OF 2:1, gitu ya. CO banding OD juga 2:1. Oke, sudah mulai ingat ya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Silahkan klik like jika kalian suka dan share video ini ke teman-teman kalian. Dasar-dasar menghitung jarak pada bangun ruang. Agar kalian lancar nantinya ketika menghitung jarak pada bangun ruang, gunakan dasar-dasar ini adik-adik. Perhatikan baik-baik ya. Misalkan yang pertama, ada segitiga siku-siku. Di sini sisinya A dan A. Ini siku-siku ya. Maka pastikan kalian paham betul, hafal betul
pasti sisi miringnya di sini adalah A akar 2. Ya, dapatnya dari mana, Kak? Dapatnya dari Pythagoras. Gitu ya. Dapatnya dari Pythagoras. Jadi A kuadrat ditambah A kuadrat. Ya, misalkan di sini X ya. X. Berarti di sini X itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. Maka jadinya akar 2A kuadrat. Iya kan? Karena bentuk akar berarti yang bentuk kuadrat bisa keluar. A akar 2. Ya, pastikan kalian hafal tentang ini. Oke, berikutnya masih segitiga siku-siku. Misalkan di sini panjangnya A, ini panjangnya A akar 2. Pastikan kalian hafal bahwa di sini pasti A akar 3. Ya, pasti A akar 3. Nanti akan ada hubungannya dengan diagonal sisi atau diagonal bidang dengan diagonal ruang dalam kubus nantinya ya. Oke, dapatnya dari mana? Sama seperti ini, dapatnya dari Pythagoras. Ya. Misalkan X di sini, maka A akar 3 itu dapatnya dari apa? A kuadrat ditambah A akar 2 dikuadratkan. Oke, berarti sama dengan A kuadrat ditambah ini A kuadrat, akar 2 dikuadratkan berarti 2. Jadi 2A kuadrat. Nah, maka jadinya apa? A kuadrat tambah 2A kuadrat 3A kuadrat. Karena bentuk akar berarti yang bentuk kuadrat bisa keluar. Ya kan? Seperti ini. Oke, pahami betul, hafalkan bahwa ini pasti A akar 3. Itu ya. Kita lanjutkan bentuk yang berikutnya, dasar-dasar yang berikutnya. Nah, persegi ya, persegi. Pastikan kalian paham betul kalau ada persegi ya, panjangnya A dengan A gitu ya. Maka diagonal dalam persegi itu pasti berpotongan tegak lurus. Pastikan kalian paham betul bahwa kalau ada persegi, pasti diagonalnya berpotongan tegak lurus. Gitu ya. Sama seperti segitiga tadi, jika di sini A, pasti diagonal yang di sebelah sini panjangnya A akar 2. Yang di sini juga panjangnya A akar 2. Ya, ini akan sering kalian jumpai ketika membahas jarak pada kubus. Paham adik-adik ya? Oke, pastikan kalian paham betul tentang ini. Berikutnya adalah persegi panjang ini. Perhatikan, persegi panjang ini ukurannya panjangnya A akar 2, di sini lebarnya A. Ya, lebarnya A. Pastikan kalian paham betul bahwa diagonal ini berpotongan saling tegak lurus dengan ini. Dua ini ya. Ini 2 garis sejajar. Oke. Di sini panjangnya sama. Ini panjangnya sama. Nanti kalian akan menjumpai bentuk ini ketika bicara tentang bidang diagonal. Ya, bidang diagonal kubus. Oke. Jadi kalau misalkan di sini A C G E nantinya gitu ya. Nah, ini misalkan titik apa? P misalkan ya. P di sini misalkan Q. Nah, misalkan di sini M. Ini misalkan N. Gitu ya. Nah, AP sama dengan PC. EQ sama dengan QG. Ya. Jadi di tengah-tengahnya. P dan Q itu di tengah-tengahnya. Maka pastikan kalian paham betul bahwa EP akan tegak lurus dengan AG. Ini tegak lurus adik-adik. Ya, sama halnya kalian harus paham betul bahwa CQ tegak lurus dengan AG. Ya, AM, MN dan NG itu masing-masing panjangnya sama. Gitu ya. Berapa? Sepertiga AG. Oke, panjangnya masing-masing sepertiga AG. Jadi sepertiga lagi
di sini juga sepertiga lagi. Gitu ya. Maka jika kalian sudah memahami ini, pasti kalian akan bisa mencari berapa panjang CN misalkan. Ya, berapa panjang PM misalkan. Gitu ya. Dari mana, Kak? Dari sepertiga AG. Ini berarti NG sepertiga AG. Di sini panjangnya A. Ya kan? Kalau di sini A, ini A akar 2, berarti kan kita tahu AG seperti tayangan sebelumnya tadi, pasti AG adalah A akar 3. Gitu ya. A akar 3. Berarti sepertiga AG sama saja sepertiga dari A akar 3. Jadi sepertiga A akar 3, sepertiga A akar 3, sepertiga A akar 3. Nah, kalau di sini kalian sudah tahu sepertiga A akar 3, ini kalian tahu A, maka pasti CN bisa kalian cari menggunakan Pythagoras. Gitu ya. CN kuadrat sama dengan apa? CG kuadrat dikurangi NG kuadrat. Ya, CN kuadrat sama dengan CG kuadrat dikurangi itu ya NG kuadrat. Atau bisa kalian tulis CN sama dengan akar dari CG kuadrat dikurangi NG kuadrat. Oke, gitu ya. Kalau misalkan kalian mau mencari PM misalkan juga bisa. Di sini AP, P itu tengah-tengahnya AC, ya kan? Berarti AP sama dengan PC. Kalau AC-nya A akar 2, berarti di sini adalah setengah A akar 2. Setengah A akar 2, AM setengah A akar 3. Berarti PM bisa kalian cari juga. Gitu ya. Berarti PM itu sama saja dengan apa? Akar dari AP kuadrat dikurangi AM kuadrat. Oke, jadi kata kuncinya adik-adik, ketika kalian nanti mencari jarak, kalian akan sering menggunakan teorema Pythagoras. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan untuk dasar-dasar yang berikutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian ketikkan komen di bawah. Mau tanya silahkan ya. Segitiga siku-siku seperti ini. Oke, di sini panjangnya A akar 2. Ini panjangnya A. Maka dengan cara seperti tayangan sebelumnya, pasti di sini A akar 3. Gitu ya. Ibaratkan saja di sini adalah A akar 1 gitu ya. A akar 1, ini A akar 2, pasti ini A akar 3. Gitu ya. Supaya mengingatnya gampang. Nah, kalian misalkan diminta, ini ada garis nih, ada garis yang tegak lurus dengan yang di depannya sisi miring ini. Kalian diminta mencari sini X-nya. Berapa X-nya ini? Berapakah nilai X-nya ini? Nah, caranya begini adik-adik. Kita tahu bahwa mencari luas segitiga siku-siku adalah setengah alas kali tinggi. Betul ya, setengah alas kali tinggi. Oke, alasnya bisa A akar 2, tingginya bisa A. Ya kan? Tinggi itu apa sih? Tegak lurus dengan alas, kan gitu ya. Atau kalau alasnya kita buat atau kita anggap alasnya adalah yang A akar 3 ini, ya kan? A akar 3 ini, maka tingginya yang mana? X. Kan begitu. Ya, sehingga kita bisa membandingkan setengah kali A akar 2 alas dikali tingginya berarti yang A ini ya, maka akan sama dengan setengah jika alasnya adalah kita anggap yang A akar 3, maka tingginya adalah X. Ya, sehingga ini tinggal kita coret aja, atau setengahnya kalian nanti tidak kalian pakai ya ketika penghitungan. Gitu ya. Maka bentuknya menjadi seperti ini adik-adik. Saya tidak menginginkan kalian menghafalkan bentuk ini, tetapi setidaknya kalian tahu bentuk perbandingannya. Gitu ya. Jadi di sini A akar 2 dikali A dibagi A akar
3. Gitu ya. Ini kita coret saja. Berarti apa? A akar 2 dibagi akar 3. Ya kan? Maka jadinya apa? X sama dengan A akar 2 dibagi akar 3, otomatis harus kita kalikan sekawan. Ya kan? Kalikan akar 3 per akar 3. Maka jadinya apa? Akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Ini akar 3 kali akar 3 jadi 3. Berarti jadi apa? 1/3 akar 6. Oke, gitu ya. Caranya pakai perbandingan luas segitiga. Gitu ya. Oke, berikutnya, bentuk berikutnya. Nah, ini. Kalian perhatikan segitiga sama sisi. Yang ini ya, segitiga sama sisi. Masing-masing panjangnya A akar 2. Nanti akan sering kalian jumpai di kubus nanti. Oke, sama-sama A akar 2. Ya. Maka jika kalian menjumpai ada garis tinggi, ini garis tinggi adik-adik ya. Kalau ini segitiga sama sisi, maka jika ditarik garis memotong tengah-tengahnya, ini pasti sama ya, pasti sama semua ini. Nah, ini adalah garis tinggi adik-adik. Dia berpotongan di satu titik, ya, di satu titik. Nah, jika kalian menemui seperti ini, pastikan kalian paham betul bahwa perbandingan panjangnya ini adalah 2:1. Ya, yang lancip ini 2, yang di sini 1. Ini 2, di sini 1. Maksudnya gimana, Kak? Misalkan ya, misalkan ACH misalkan ya. Misalkan sini adalah ACH, misalkan yang di tengah-tengah sini adalah apa? PQR misalkan ya. P di sini Q, ini R, misalkan begitu. Maka pastikan kalian paham betul bahwa ini tengahnya O ya, bahwa AO dibanding dengan OQ, ya kan, itu sama dengan CO dibanding OR sama dengan HO dibanding dengan OP. Masing-masing 2:1. Pastikan kalian paham betul tentang ini. Ya, perbandingannya adalah 2:1. Oke, ini adalah modal dasar kalian adik-adik. Gitu ya. Nah, Kak, gimana caranya mencari, misalkan mencari aki, panjang aki, atau mencari panjang HP? Loh, itu kan bisa kita lakukan dengan Pythagoras. Ya, bahwa HP itu apa berarti? HP sama dengan Pythagoras lagi, HC kuadrat dikurangi dengan apa? Dengan CP kuadrat. Ya, HC berarti apa? A akar 2 gitu ya, kuadrat dikurangi dengan CP. CP itu setengahnya dari A akar 2. Jadi dikurangi setengah A akar 2 kuadrat. Gitu ya. Ini. Oke. Gimana Kak ngitungnya? Dihitung aja. Berarti apa nih? Akar 2 dikuadratkan 2, berarti menjadi 2A kuadrat. Kemudian ini jadinya apa? Setengah dikuadratkan 1/4. A dikuadratkan A kuadrat, 2 dikuadratkan jadi 2. Nah, akar 2 dikuadratkan menjadi 2, berarti 2A. Ya. Jangan kalian coret menjadi setengah ya, biarkan dalam penyebut 4. Nah, kita buat sama-sama berpenyebut 4 saja. Di sini 2 berarti menjadi 8/4 A kuadrat, ya kan? Di sini 2/4 A kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, sama-sama berpenyebut 4, berarti bisa kita kurangkan ya. Kita kurangkan jadi apa? 6/4 ya, 6/4 A kuadrat. Kan gitu ya. Nah, sekarang di sini yang bentuk kuadrat bisa keluar menjadi A, ya kan? Di sini 1/4. Ini kan 4 di bawah ya. Berarti kalau 4 itu di akar kan 2. Karena di bawah berarti setengah. Oke. Akar 6 tidak bisa diakar, tetap dalam bentuk akar.
Gitu ya. Oke, seperti ini. Baik, saya cukupkan dulu sampai di sini untuk materi dasar-dasar dimensi 3. Setelah ini kita akan mulai belajar tentang jarak pada bangun ruang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.